Berita datang dari Pangko Armada 2 ikuti puncak latihan TNI Terintegrasi 2026. Unsur Kriko Armada 2 dukung operasi amfibi dan penembakan rudal pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 yang digelar di daerah latihan TNI Al Pantai Todak, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada latihan tersebut, Koarmada 2 mengerahkan 6 unsur kapal perang. Berikut ini informasi terlengkapnya. TNI AL, Koarmada 2, tanggal 5 Agustus tahun 2026 Cakrayuda-bawahankam.com, Panglima Koarmada 2 Laksda TNI IG. P. Alip Jaya, SH, MC, mengikuti secara langsung puncak pelaksanaan latihan TNI Terintegrasi tahun 2026 yang digelar di daerah latihan TNI AL Pantai Todak, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Rabu, 5/8. Pada latihan tersebut, Koarmada 2 mengerahkan 6 unsur kapal perang, yaitu Kri Prabu Siliwangi 321, Kri Sultan Iskandar Muda 367, Kri Raden Edi Martadinata 331, Kri Sampari 628, Kri Makassar 590, dan Kri Dr. Suharso 990 yang berperan sebagai kekuatan utama dalam mendukung skenario operasi amfibi dan operasi gabungan 3 matra TNI. Dalam skenario operasi TNI Terintegrasi 2026 yang mengusung kemampuan tempur perisai Trisula Nusantara, TNI menampilkan integrasi kekuatan matra darat, laut, dan udara dengan mengerahkan berbagai alutsista modern. Latihan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Risafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto serta para kepala staf angkatan. Operasi diawali dengan pertahanan udara TNI AU yang mengerahkan pesawat tempur Rafale dan F-16 dengan membawa bom Mk-82. Kemudian dilanjutkan operasi khusus oleh Korps Pasukan Gerak Cepat Kopasgat. Dari matra laut, TNI AL menampilkan kemampuan Unmanned Surface Vehicle USV Kamikaze yang diluncurkan dari Kri Dr. Suharso 990. Dilanjutkan operasi peranjauan, infiltrasi pasukan khusus, serta sabotase kabel bawah laut oleh Komando Pasukan Katak Kopaska. Latihan juga menampilkan operasi peperangan siber yang disimulasikan mampu melumpuhkan instalasi strategis milik musuh. Setelah sasaran dinyatakan lumpuh melalui operasi siber, unsur Koarmada 2 kembali menunjukkan kemampuan tempurnya dengan penembakan rudal C-705 dari Kri Sampari 628 ke sasaran di darat. Selanjutnya bantuan tembakan kapal BTK dilaksanakan oleh Kri Prabu Siliwangi 321, Kri Sultan Iskandar Muda 367, dan Kri Raden Edi Martadinata 331 untuk mendukung pendaratan pasukan. Dukungan tembakan juga diperkuat oleh Multi-Launcher Rocket System MLRS Korps Marinir yang onboard di Kri Prabu Siliwangi 321 sebagai bagian dari rangkaian operasi amfibi. Sementara itu, dari matra darat, TNI AD mengerahkan pasukan lintas udara LINUT yang melaksanakan penerjunan tempur menggunakan pesawat Hercules C-130, didukung drone intai tempur serta satuan artileri medan. Seluruh rangkaian latihan dirancang untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan operasi gabungan dalam menghadapi ancaman pertahanan modern yang semakin kompleks. Menteri Pertahanan Risafri Samsudin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta hasil peninjauan langsung di lapangan, TNI telah menunjukkan kesiapan yang meyakinkan dalam menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kemampuan yang ditampilkan dalam latihan menjadi bukti nyata meningkatnya kesiapan tempur TNI, baik dari aspek alutsista, kualitas prajurit, maupun dukungan amunisi. Menhan juga menegaskan bahwa revitalisasi pertahanan negara pada tahun 2026 mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai kemampuan tempur yang diperagakan, termasuk penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri seperti drone kamikaze dan berbagai sistem persenjataan modern, menjadi bukti bahwa Indonesia terus memperkuat kemandirian pertahanan nasional sekaligus meningkatkan daya tangkal dalam menghadapi berbagai ancaman. Latihan TNI Terintegrasi tahun 2026 menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme prajurit melalui latihan yang mengintegrasikan berbagai sistem persenjataan dan teknologi terkini. Bagi Koarmada 2, keikutsertaan unsur-unsur KRI dalam latihan ini semakin menegaskan kesiapan jajaran untuk melaksanakan operasi laut dan operasi gabungan secara profesional, adaptif, serta siap mendukung tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.